Pwedeng isa pa. Pag may nakaalam. Film dimulai dengan seorang wanita cantik bernama Evelyn. Dia adalah kakak pertama yang menjadi tulang punggung keluarga yang sering membantu perekonomian ibunya dan juga kedua adiknya yaitu Romli si perjaka dan Rojak yang sudah mempunyai istri dan anak. Scene lalu berpindah ke seorang pria bernama Jack yang lagi mesen kopi di kafe. Jack yang terburu-buru karena pengen interview kerja langsung mengambil kopi atas nama Evelyn, karena dari tadi tak ada orang yang mengambil kopi tersebut. Hingga selang berapa lama datanglah Evelyn yang pengen ngambil kopi pesenannya. Nah si Jack ini bukannya langsung ngasih kopi Evelyn malah minum kopi tersebut biar Evelyn tidak mengambil kopinya. Jelas aja hal itu membuat Evelyn kesal, tapi belum sempat si Evelyn marah-marah Jack langsung pergi gitu aja. Susunod na lang sa'yo, ha? Saat Jack sudah sampai di kantor tempatnya melamar kerja, orang seisi kantor sempat pangling dan ngira kalau si Jack ini adalah bos baru yang mau kerja di kantor itu. Namun ketika dia menghadap mbak resepsionis dan bilang kalau dia ini mau ngelamar kerja sebagai asisten manajer, orang yang seisi kantor pun jadi balik ngerendahin si Jack. Nah sementara itu di ruangan yang berbeda, kita akan diperlihatkan dengan manajer kantor tersebut. Siapa dia? Ya dia adalah Evelyn. Pas lagi duduk di meja kerja sambil minum kopi, Evelyn dibuat kaget sekaligus senang ketika ngelihat portofolio orang yang mau ngelamar jadi asistennya. Dia adalah Jack orang yang ngambil kopinya di kafe tadi pagi. Hingga saat si Jack datang ke ruangan Evelyn pengen interview, dia kaget bukan main pas ngelihat manajer perusahaan ini adalah orang yang kopinya dia ambil tadi. Spontan aja Evelyn pun meluapkan amarahnya sebab gara-gara Jack dia harus meminum kopi milik Jack. Tapi karena Evelyn ini lagi kerja, dia pun profesional menginterview Jack. Kumuha ng coffee ko kanina. Kaya ibang timplang. Di sini Jack pun memperkenalkan dirinya dan bilang kalau dia dibesarkan oleh ibu dan juga kakeknya. Jack juga mengatakan jika sebelumnya ia pernah jadi bos dan punya perusahaan cuma karena satu hal perusahaan itu bangkrut. Itulah kenapa alasan dia mau melamar kerja di perusahaan ini. Evelyn pun mempertimbangkan Jack karena ada satu kandidat lagi yang pendidikannya satu tingkat lebih tinggi dari Jack. Nah si Jack yang mendengar pertimbangan itu pun merasa tersinggung dan langsung pergi. Padahal si Evelyn belum bilang Jack diterima atau enggak di perusahaan ini. Hindi pa ako tapos mag-interview. Nah sebelum pergi dari kantor tersebut, Jack pun menemui temannya yang bernama Cus. Jack pun bilang sepertinya dia nggak diterima menjadi asisten manajer. Nah sebagai teman yang baik si Cus pun mengatakan kalau nanti ada lowongan lagi secepatnya dia akan memberikan kabar. Sementara itu di saat Evelyn pengen ngasih tahu siapa kandidat yang lolos kepada CEO-nya yang bernama Bu Lorna, tiba-tiba datang manajer divisi lain yang sengaja nyenggol si Evelyn. Dia adalah Henry musuh bebuyutan Evelyn yang sekali cari muka sama Bu Lorna. Nah niatnya si Evelyn ini mau nunjuk satu kandidat yang pendidikannya lebih tinggi dari Jack. Tetapi karena dia kesel si Henry bilang kalau bos cantik itu harus didampingi dengan yang ganteng, ia pun berubah pikiran yaitu dengan mempekerjakan si Jack sebagai asistennya, biar si Henry tahu rasa kalau asisten Evelyn ini gantengnya kayak Iko Uwais. Alhasil si Santu salah seorang karyawan Evelyn pun disuruh untuk mengabari Jack kalau dia diterima sebagai asisten manajer. Dari kelihatannya sih ya si Santu karyawan bohai ini demen banget sama si Jack. Nah si Jack sendiri mendapat kabar baik itu senang sekaligus pusing. Di satu sisi alhamdulillah dia dapat kerjaan, tapi di sisi yang lain pasti Jack bakal pusing banget ngadepin manajer yang galaknya nauzubillah min zalik. Malam harinya, kita akan diperlihatkan dengan Timothy pacar dari Evelyn. Usut punya usut si Timothy ini udah pacaran sama Evelyn lama banget. Jadi niatnya malam ini Timothy mau ngelamar Evelyn, tapi apalah daya kita air susu dibalas air tuba. Di sini Evelyn menolak lamaran Timothy sebab ia harus menguliahkan Romli adiknya. Ia juga berpikir kalau sampai dia nikah nanti ibunya siapa yang bantu, sedangkan Rojak sama anak istrinya aja hidup pas-pasan. Mendengar hal itu Timothy pun kecewa, padahal ia sudah menyiapkan momen romantis untuk melamar Evelyn. Alam mo, mabilis lumipas ang panahon. Di mo namamalayan. Konting panahon na lang yun. Di hari pertamanya bekerja, Jack pun diajak Santu berkeliling kantor memperkenalkan satu persatu orang-orang di kantor. Nah kebetulan pada hari itu, Bu Lorna sedang mengadakan rapat parna.
si Bu Lorna ini mengusulkan untuk menyatukan divisi Evelyn dan juga divisi Henry demi menghemat pengeluaran perusahaan dan juga efisiensi bekerja. Awalnya Evelyn gak setuju karena dia tahu pasti Henry akan berusaha menyingkirkan Evelyn dan timnya. Namun karena itu adalah perintah langsung dari Bu Lorna, Evelyn pun terpaksa mengikutinya. Seriously thinking of merging two departments with other brands, and we have to show our Korean investors. Di hari itu juga Evelyn pun langsung mengatur strategi untuk bisa mengalahkan divisi Henry. Ia mendorong semua karyawan yang untuk kerja keras, bahkan sampai makan siang aja gak boleh telat 1 menit. Kalau sampai telat semuanya disuruh push up. Nah kebetulan si Jack yang masih belum tahu kalau Evelyn ganas. Ngomongin Evelyn sama temenya si Cus, si Jack bilang kayaknya pacarnya Evelyn sama galaknya kayak dia. Secara nggak sengaja si Evelyn ngedengar percakapan Jack sama Cus. Hingga pada saat Jack balik ke kantor, Evelyn pun habis-habisan nyeramahin Jack ampe dia rada ketakutan. Na ang coffee break is between 10 to 10:15. Mukha ba ako nagpapatawa? Selesainya jam kerja Jack pun diajak oleh Santu dan temanya yang lain untuk karaokean bersama. Di sana Jack diperkenalkan dengan mantan karyawan kantor yang dipecat karena pacaran. Perusahaan milik Bu Lorna pun sangat mengecam pacaran dengan teman sekantor, lantaran kalau nantinya ada masalah pasti kerjaannya ikut berantakan. Lumipat ang kumpanya, paano? Bawal yung... Di lain sisi, Evelyn dan Timothy pun ketemuan lagi sambil makan malam. Di sini sempat terjadi perdebatan hangat antara mereka. Timothy ini nggak seneng dengan sikap Evelyn yang selalu mementingkan pekerjaan dan juga keluarganya, tanpa mementingkan hubungan mereka yang udah terjalin selama 5 tahun. Nggak hanya itu, Timothy juga mempermasalahkan penampilan si Evelyn yang udah kayak ibu-ibu wanita karir. Mendengar perkataan pedas dari Timothy, Evelyn pun langsung menamparkannya, yang mana hal tersebut membuat si Timothy marah dan langsung memutuskan hubungan dengan Evelyn. Kalbo na, nakapagpa-long hair, spike, mundo mo. Ikaw nagdidesisyon para sa ating dalawa eh. Hal itu pun membuat Evelyn gabrut alias galau brutal. Udah hubungannya selama 5 tahun kandas gitu aja, ini keluarganya malah ngeributin hal-hal yang gak jelas. Jelas aja hal itu benar-benar membuat Evelyn gegana alias gelisah gundah gulana. Dan sementara Santu dan teman temanya pun terheran-heran kenapa Evelyn belum datang. Sebab selama 4 tahun dia bekerja di perusahaan ini gak pernah sekalipun libur. Bahkan saat dia ulang tahun dan juga sakit, si Evelyn gak pernah absen. Akhirnya dengan inisiatif Jack pun mendatangi rumah Evelyn. Di sana bukannya dapat penjelasan dari Evelyn, dia malah ngelihat Evelyn marah-marah sama keluarganya akibat gak pernah diperhatiin. Padahal selama ini dia udah banyak ngebantu perekonomian keluarga. Jack yang gak pengen ikut campur pun bergegas pergi. Tapi tiba-tiba datanglah Evelyn yang memintanya untuk tidak berbicara apa-apa sama orang kantor kalau sampai dia ngomong macem-macem maka riwayatnya akan tamat. Pag may nakaalam tungkol sa nakita mo kanina, I swear. Yes, ma'am. Keesokan harinya Evelyn pun bekerja seperti biasa. Evelyn lalu datang dan mengatakan kepada semua divisinya kalau dia udah putus sama Timothy dan jadi single, jadi mungkin waktunya akan lebih banyak di kantor. Alhasil si Jack pun disuruh lembur sama Evelyn, hingga saat teman dari divisi yang lain datang, dia mengungkapkan jika Evelyn sebenarnya orang baik, cuma emang mulutnya aja yang galaknya, nauzubillah. Sa grupo nyo eh, dahil okay daw yung boss nyo eh. Akala ba niya hindi ko alam na para magbukas ang gwapo? Ketika malam hari pas Evelyn mau pulang, mendadak mobil butuhnya mogok. Jack yang gak tega ngeliat manajernya itu pun mengajak Evelyn untuk nyanyi bareng di karaoke. Tanpa disangka ternyata Evelyn mau, sampai-sampai mereka berdua curhat perihal masa lalu masing-masing sambil mabok. Nah yang namanya orang mabok pasti kesadarannya akan berkurang saat mereka lagi berbincang. Tiba-tiba si Evelyn nyosor ke bibir Jack hingga adu jigong pun terjadi. Namun baru aja seneng dicium manajernya. Ketika Evelyn udah dianterin pulang, Evelyn pun bilang kalau sampai ada yang tahu mereka tadi ciuman maka Zack tahu konsekuensinya, ya apalagi kalau bukan dipecat. Pag may nakaalam tungkol sa nangyari. Salamat sa ride. Hari selanjutnya, si Jack yang masih penasaran sama Evelyn pun ngajakin Evelyn buat karaokean lagi. Namun di sini Evelyn minta satu syarat, yaitu menemaninya untuk latihan berdansa. Ya namanya cowok suka disuruh ngapain aja pasti mau. Dan sampai saat Jack udah nemenin Evelyn berdansa, mereka pun berlabuh ke restoran buat makan malam. Di sana si Jack pun bercerita tentang masa lalunya, di mana pada saat Jack mendirikan perusahaan,
ia selalu pura-pura bangkrut ketika perusahaannya mencapai target. Hal tersebut pun dilakukan ia berkali-kali sampai ia kena pidana atas kasus penggelapan gaji karyawan sebesar 10 juta peso atau sekitar 2,5 miliar. Akibatnya Jack pun dipenjara dan membuat orang tuanya kecewa, karena selama kecil dia disekolahin pas udah lulus malah jadi penipu. Dari situ ia pun bertekad untuk tobat serta mencari pekerjaan yang halalan toyiban. Dan itulah kenapa si Jack ngelamar sebagai asisten manajer Evelyn. Mendengar curhatan dari Jack, Evelyn pun mulai suka dengan perjalanan hidup Jack yang berjuang memperbaiki hidupnya. Operations muna tayo ngayon. This is worth of bouncing checks ang inisyo ni Zach para sa... Hari demi hari yang dilalui oleh Jack dan Evelyn kini mulai ditumbuhi dengan benih cinta, hingga di saat mereka berdua lagi bermesraan di dapur kantor, mendadak ada cleaning service botak yang memergokinya. Di sini Pak Botak pun memperingati Jack bahwa merayu sesama rekan kerja bisa kena sanksi yang berat, yaitu dipecat. Jack pun tak terlalu memperdulikan apa omongan dari Pak Botak, yang penting mah dia bisa curi waktu buat bermesraan sama Evelyn. Bawal maglampungan dito. Singkat waktu, Jack pun mendatangi Evelyn di rumah ketika lagi sibuk memperbaiki mobil bututnya. Niatnya si Jack ini mau ngajak Evelyn wujudin impiannya, yakni skydiving atau terjun payung. Mereka pun sangat antusias serta bahagia melakukannya, walaupun dalam adegan tersebut cuma dihiasi dengan CGI biasa layaknya drama kolosal dari Indosiar. Evelyn yang memang udah terlanjur suka sama Jack pun memberikan kepercayaan dengan menyerahkan proposal marketing kepada Jack. Tapi sayangnya ketika lagi rapat si Jack ini lalai sehingga proposal milik divisi Evelyn itu dicuri sama Henry tanpa ketahuan. Beruntung ada salah satu karyawan Evelyn yang gak sengaja dengar percakapan Henry sama timnya. Henry bilang kalau Evelyn dan divisinya bisa aja dipecat karena sekarang proposal milik divisi Evelyn ada sama dia. Mendengar percakapan itu, si karyawan ini pun langsung nyamperin Jack dan bilang kalau dia pengkhianat yang mau ngancurin divisi Evelyn. Namun semua ketegangan itu reda saat Jack menjelaskan kalau proposal itu murni dicuri dan bukan Jack yang memberikannya kepada Henry. Kung gaano ka-epal ang lalaking yun. Wala siyang kasalanan dito. Evelyn pun tak mau ambil pusing dengan kecurangan yang dibuat Henry. Dia malah sibuk bermesraan di gudang kantor sama si Jack, hingga tiba-tiba datanglah Pak Botak yang mergokin mereka berdua. Di sini Pak Botak pun bilang kalau dia bakal tutup mulut cuma kalau ada uang transportnya. Alhasil Evelyn pun ngasih Pak Botak duit biar mereka bisa berduaan lagi. Dirty. Kemesraan mereka pun berlanjut sampai mereka niat buat karaoke. Sampai di tengah perjalanan Jack dan Evelyn gak sengaja lihat Timothy mantannya Evelyn jalan sama cewek yang lagi hamil besar. Padahal nih ya si Evelyn sama Timothy baru aja putus 2 bulan yang lalu. Tentu hal itu pun membuat Evelyn sadar kalau selama pacaran ternyata Timothy selingkuh. Spontan aja ia pun meluapkan emosinya dengan karaoke bersama sambil mabok. Tapi kali ini mereka melanjutkan ia sampai melakukan pembuahan yang sangat amat syahdu. Wah dari yang awalnya bos, sekarang malah jadi pacar. Coba aja kalau ini ada di dunia nyata. Lalu kita akan diperlihatkan dengan kakek si Jack yang ngajarin Jack buat disiplin dan tegas seperti layaknya seorang pemimpin yang baik. Kelihatannya si kakek Jack ini mau memberikan perusahaan miliknya untuk dikelola Jack. Tapi karena kasus penipuan kemarin si kakek pun jadi ragu dan harus ngelatih Jack dulu biar bisa mimpin perusahaan dengan baik agar tidak bangkrut. Hari berikutnya, Evelyn dan Jack pun bekerja sampai larut malam mengganti proposal yang sudah dicuri oleh Henry. Di sini Evelyn pun punya ide yang lebih cemerlang dari proposal sebelumnya. Soalnya karena mereka cuma berduaan jadi banyak setan yang lewat. Jack yang udah pengen ngelakuin pembuahan lagi langsung ngajakin si Evelyn buat beraksi. Tapi si Evelyn nolak karena deadline mereka itu besok pagi. Alhasil si Jack pun sedikit kesel dan ngeluarin kata yang gak enak sampai ngebuat Evelyn marah dan lantas menamparkan si Jack. Sorry, hindi rin ko sabihin. Oo, walang meaning yun. Evelyn. Namun meski begitu ketika presentasi keesokan harinya mereka ini terlihat kompak sehingga presentasi yang brilian tersebut berhasil mengalahkan presentasi milik Henry yang dicuri dari divisi Evelyn. This small device changed our lives. Application will be your window to all. Selesainya presentasi,
Evelyn pun bilang sama Bu Lorna si CEO perusahaan kalau dia udah pacaran sama asisten manajernya Jack. Sebenarnya Bu Lorna ini nggak pengen ngeluarin Evelyn, cuma karena si Evelyn ini terlanjur merasa bersalah dan memberikan contoh yang tidak baik pada timnya. Di hari itu juga Evelyn resign dari kantor tempatnya bekerja selama 4 tahun. Nah pas mau balik ke rumah si Jack pun mencegahnya dan mengatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Jack bilang kalau dia benar-benar cinta sama Evelyn dan gak cuma sekedar nafsu doang. Mendengar ungkapan cinta Jack yang tulus dan berasal dari hati, Evelyn pun memberikan Jack hadiah adu jigong mesra dan mereka pun resmi balikan. Bawal yan! Get my phone! Record that! Di akhir film terlihat Jack kini meneruskan perusahaan sang kakek. Secara mengejutkan ada si Evelyn yang datang ngelamar kerja buat jadi asistennya Jack. Tanpa banyak basa-basi Jack yang kini menjadi CEO untuk perusahaan sang kakek, langsung nerima Evelyn menjadi asisten manajer sekaligus pacar ke jenjang yang lebih serius lagi. Dan film pun berakhir bahagia. Les, bawal dito ang... You're hired. Nah gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Terlepas dari CGI ala drama kolosal Indosiar dan alur ceritanya kayak FTV, tapi film ini terdapat makna yang bisa kita ambil di kehidupan nyata, bahwa cinta itu tak pernah memandang usia, jabatan, materi ataupun sifat sekalipun. Kita bisa lihat seperti Evelyn dan Jack ini walaupun mereka berasal dari dua latar belakang yang berbeda tapi kalau udah jodoh mah nggak bakal kemana. Sekian review film dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe channel saya. Saya pamit dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.